Hi everyone, welcome to And Here We Share. Selama kegiatan pembelajaran jarak jauh berlangsung, sepertinya kata stres semakin marak digunakan oleh para pelajar untuk mengungkapkan isi hatinya. Entah itu stres karena tugas yang menjadi lebih banyak dibandingkan saat belajar onsite, atau stres karena seluruh ujian dilaksanakan secara daring, maupun stres karena harus berada di rumah. Di episode ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai stres dan menjawab pertanyaan apakah benar stres memiliki manfaat. Jadi, stay tune ya teman-teman. Halo teman-teman semua, semoga semuanya sedang berada dalam keadaan yang sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Selamat datang di episode kedua dari And Here We Share. Di episode kedua kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang spesial, speaker yang sebenarnya sudah tahu juga history dari And Here We Share kali ini. Dari yang awalnya aku cuma berpikir sebuah ide, hingga sekarang sudah syuting episode kedua. Gitu. Yang asalnya kita tuh udah hampir sempat mau booking hotel ya untuk staycation, untuk syuting gitu secara langsung, tapi ternyata situasinya tidak memungkinkan gitu karena kondisi pandemi semakin memburuk gitu. Terus speaker hari ini juga sebetulnya sudah beberapa kali muncul di channel YouTube aku, tapi kemarin-kemarin itu kontennya lebih ke hahihi, cekikikan, ketawa-ketawa gitu yang sifatnya lebih santai, dan sekarang kita akan berusaha untuk menunjukkan wibawa dari speaker kali ini ya. Oke, without any further explanation, let's welcome Kintan. Hai Kintan. Sekarang kita kenalan dulu yuk dengan Kintan. Hai Kintan, apa kabar? Halo Andin dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Kintan, mahasiswi psikologi Universitas Kristen Maranatha. Alhamdulillah kabar baik. Semoga Andin dan teman-teman semua lagi dalam keadaan sehat ya, baik secara fisik maupun mental. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Nah, sekarang Kintan lagi sibuk apa nih? Oke, kebetulan minggu ini masih libur ya, masih libur kuliah. Tapi untuk mulai minggu depan udah mulai masuk kuliah karena aku ikut semester padat genap ya itu, padat ganjil, padat genap ya itu. Mungkin kesibukan lainnya sih aku sekarang lagi ini ya, kerja di biro kampus sama lagi megang satu kegiatan di hima fakultas kayak gitu. Oke, cukup sibuk ya, berarti kalau dilihat-lihat cukup padat gitu. Tapi walaupun padat, masih tetap berkenan berbagi di episode kedua kali ini. Tentunya dengan tetap produktif juga dan juga bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang di sekitar. Nah, terus sekiranya ada hal yang ingin Kintan promosikan terlebih dahulu nih, silakan aku berikan kesempatan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, teman-teman boleh ya dicek sosial media dari Psikopedia Maranatha di @psikopediamcu. Di sana kita bakal sharing nih mengenai materi menarik dari psikologi yang tentunya dikemas secara ringan. Nah, nantinya juga kita akan mengadakan seminar dan juga talk show di bulan November mengenai self-compassion dan juga compassion for others. Nah, tetap stay tune ya teman-teman. Kayak gitu. Oh, Oke. Oke, jangan lupa ya teman-teman dicek untuk penulisan akun Instagramnya ada di bawah ini, jadi nanti tinggal dicek dan dilihat. Oke, linknya juga bakal aku drop di description box, jadi diklik aja ya teman-teman. Oke, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Kintan yang sudah meluangkan waktu dan juga bersedia untuk berbagi nantinya di episode kedua kali ini, apalagi membawakan topik yang sebenarnya sangat relevan, menarik, dan juga very hot ya kayaknya ini, karena di mana-mana tuh ada gitu. Iya, benar banget. Justru harusnya aku yang bilang terima kasih kepada Andin karena udah memberi kesempatan kepada aku untuk sharing hari ini, kayak gitu. Jujur ini experience pertama aku buat jadi speaker ya, benar-benar pertama banget. Makasih buat pengalamannya juga. Dan perlu diingat juga bahwa aku di sini menjelaskan gitu ya, sharing berdasarkan kapasitas aku sebagai mahasiswa psikologi. Jadi tentunya juga aku di sini sharing menggunakan sumber atau literatur yang valid yang selalu dikasih oleh dosen di kampus seperti itu, dan juga beberapa pengalaman pribadi. Baiklah, semoga dengan prolog singkat tadi kita sudah bisa
melihat sosok Kintan ini seperti apa gitu secara garis besar. Nah, sebelum kita membahas fenomenanya, kira-kira dari Kintan sendiri ada alasan tertentu nggak nih kenapa Kintan memilih topik ini? Oke, jadi waktu pertama kali dulu Andin ngajak diskusi gitu ya, kita bikin konten yuk, tapi kontennya yang beneran nih, jangan yang hahaha aja. Ayu banget gitu ya, karena kita alhamdulillah punya gitu ya kapasitas untuk berbicara gitu, punya basic ilmunya gitu. Kenapa kita nggak sharing aja waktu itu tuh? Nah, terus juga aku langsung kepikiran banyak banget variabel sih waktu itu, kayak aku juga sempat bilang ke Adit, kayaknya ini menarik ya, tapi kalau kita sampein semuanya takutnya malah jadi kelas ya, kelas online. Jadi kayaknya kita harus pilah-pilah gitu. Dan kebetulan nih kemarin juga ada beberapa orang gitu ya, teman deket aku yang sempat kayak bikin celetukan kayak, gue stres banget deh gitu ya. Stres banget nih. Sampai ada yang teman aku bilang kalau gue salah nggak ya kalau stres? Nah itu tuh di situ buat aku merasa tergerak gitu kayak, oh ternyata tuh masih banyak ya yang mikir stres itu adalah hal negatif atau bahkan mereka tuh melabelkan diri mereka sebagai stres atau bahkan hal-hal yang dengan variabel ekstrim gitu padahal sebenarnya enggak gitu. Nah jadi makanya di sini aku kayak tertarik banget buat ngebahas stres gitu sama Andin kayak gitu. Dan aku yakin sih teman-teman semua udah sangat familiar dengan term ini kayak gitu. Oke, berarti memang sih teman-teman seperti yang sudah aku jelaskan tadi juga ya, kita pertama-tama brainstorming dulu, apalagi waktu belum ada konsepnya mau kayak gimana tuh, aku ngobrol banyak banget gitu sama Kintan terkait apa nih yang bisa kita lakukan selama pandemi, selama libur ini. Kita punya kemampuan untuk bicara, punya alhamdulillah ya sambil belajar juga, ada ilmunya juga ada, kemampuan buat ngedit juga ya ada lah gitu, walaupun belum master Hanantio gitu ya, tapi at least kita adalah gitu ya, sedikit-sedikit. Nah, selain itu berarti Kintan juga menangkap hal yang sama gitu. Banyak teman-teman di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita yang menggunakan term stres gitu, baik di media sosial ataupun secara langsung gitu ngeluh ke Kintan, gitu ya, Kintan. Betul banget. Oke. Nah, seperti ekspektasi dari orang-orang kebanyakan nih ya, mungkin kita sebagai mahasiswi jurusan psikologi juga tentunya belajar tentang stres secara ilmiah. Jadi penting juga untuk teman-teman ingat bahwa ilmu psikologi ini berdasarkan hal-hal ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi bukan membaca pikiran atau membaca kepribadian orang dari gambar yang dipilih sesingkat itu gitu tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Karena aku sama Kintan sering banget kita berbicara atau ngobrol bahwa ada orang-orang yang ketemu kita gitu ya, karena kita dari jurusan psikologi, tiba-tiba, Kintan, baca dong, saya tuh orangnya kayak gimana gitu. Andin, kamu jurusan psikologi kan pasti tahu apa yang aku pikirin. Mohon maaf banget teman-teman, kita bukan ahli nujum, kita juga tidak bisa ya mengetahui apa yang teman-teman sedang pikirkan gitu. Karena kita semuanya betul kan, kita semuanya dari data gitu yang ada. Nah, teman-teman, sekarang rasanya kurang afdol nih kalau misalnya kita sering menggunakan term stress atau kata stres, dan stres tanpa tahu definisi dari stres itu sendiri. Jadi, pertanyaan pertama yang akan kita ajukan kepada Kintan adalah, apa sih sebenarnya pengertian dari stres itu? Oke, mungkin menanggapi yang pertama tadi Andin sempat bilang, setuju banget gitu ya, banyak banget stereotip ke mahasiswa psikologi atau psikolog gitu ya, mengenai kita bisa baca pikiran, dan itu big no, big no banget. Karena kita tentunya pakai landasan materi gitu ya, dan juga ilmiah yang terpercaya, kayak gitu. Oke, mungkin kembali lagi ke pertanyaannya, apa sih itu stres gitu ya? Apakah selama ini yang kita rasakan gitu, yang teman-teman alami, itu adalah stres gitu ya? Kadang kita sering banget melabelkan diri kita dengan term seperti aku frustasi, bahkan yang ekstrim seperti depresi gitu ya, itu sangat ekstrim sekali. Padahal itu sebenarnya itu sangat beda jauh gitu ya, hal yang sangat beda jauh. Jadi kalau stres itu sendiri menurut Douglas Howell ya, stres itu adalah sebuah ketegangan gitu atau tension yang terjadi di dalam diri individu yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan psikologis. Nah, mungkin biar lebih gampang gitu ya diterimanya atau dicernanya, kita bisa analogikan bagaikan bayangkan ada sebuah baskom besar yang diisikan oleh air.
Nah, ketika kita memberikan tekanan gitu ya, atau ketika kita misalnya gitu ya, tidak memberikan tekanan apapun ke dalam baskom tersebut, maka baskom tersebut yang ada isi airnya itu akan diam kan, tenang, diam gitu ya. Berbeda ketika misalnya kita akan memberikan tekanan baik dari dalam ataupun baik dari luar gitu ya. Kayak kalau dari dalam bisa kita obok-obok kayak air ya. Kita obok-obok kayak kalau dari luar kita mungkin bisa kasih pukulan tuh kepada baskomnya. Nah, di situ akan terjadi sebuah guncangan di dalam air tersebut. Jadi ada ketidakseimbangan di dalam baskom tersebut. Nah, itu bisa kita analogikan. Jadi untuk baskomnya sendiri itu adalah tubuh kita sendiri, dan juga airnya itu adalah keadaan psikologis di dalam diri kita. Nah, stres itu sebagai respon ya, 2 respon. Yang pertama itu ada psychological stress, yaitu mengenai tingkah laku, bagaimana kita bertingkah laku, pola pikir, dan juga emosi. Lalu juga ada physical stress gitu ya, respon tubuh. Misalnya teman-teman ngerasain detak jantungnya berdebar, atau mungkin keringetan ya, atau mungkin rasanya tuh mulut tuh kayak kering gitu ya, kelenjar salivanya tuh kayak kering gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk dari physical response stress kayak gitu. Oke, jadi secara umum aku mau coba sedikit aja remind lagi, kalau misalnya stres adalah keadaan tegang yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam diri individu. Dan respon dari stres pun bervariasi, ada yang menjelma dalam bentuk ketidakstabilan emosi, berubahnya pola pikir, atau bahkan adanya pengaruh dari stres ini ke kondisi fisik teman-teman, kayak gitu. Nah, seperti biasa teman-teman untuk referensinya dan juga bahan bacaannya akan aku taruh di description box, jadi teman-teman bisa klik terus habis itu baca agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan juga lebih luas terkait stres ini sendiri. Nah, melihat hal tersebut, apa aja sih kira-kira yang menjadi penyebab munculnya stres ini? Oke, nah mungkin kita kembali lagi ya ke analogi yang tadi aku udah sebutin itu, yang ada baskom dan ada airnya. Kalau kalian perhatiin, tadi aku sempat nyebutin ya, kalau kita bisa memberikan tekanannya baik dari dalam, yang tadi diobok-obok, atau dari luar gitu ya, kita mukul si baskomnya. Nah, itu tuh sama seperti penyebab stres, bahwa penyebab stres itu bisa disebabkan dari faktor internal atau dalam diri kita, dan juga faktor eksternal dari luar diri kita. Nah, biar lebih jelas lagi, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri kita. Tentunya stres ini bisa disebabkan oleh diri kita sendiri nih, teman-teman. Nah, yang pertama ada istilahnya komitmen. Pasti teman-teman udah familiar kan dengan apa sih komitmen? Komitmen adalah ekspresi dari apa yang penting bagi seseorang, apa yang berarti bagi seseorang. Jadi sama aja kayak komitmen tuh kayak janji yang kita buat untuk diri kita sendiri maupun kepada orang lain kayak gitu kan. Kayak misalnya contoh kecilnya gitu ya, komitmen aku mau diet, aku nggak mau makan ini, nggak mau coba ngemil lagi malam-malam, atau aku mau belajar lebih giat. Itu tuh sama aja kayak komitmen yang kita buat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain kayak gitu. Nah, komitmen ini bisa membuat stres, teman-teman. Kenapa bisa menyebabkan stres gitu ya? Karena semakin tinggi komitmen yang kita miliki akan mempengaruhi juga nanti akhirnya kalau misalnya hasilnya tidak kita dapatkan. Contoh nih ya, teman-teman, misalnya ada si A nih. Si A ini misalnya dia punya komitmen bahwa kalau gue lulus SMA gitu ya, kalau aku lulus SMA, aku mau masuk ke perguruan tinggi favorit. Nah, ketika dia nanti gagal gitu ya, tidak masuk ke perguruan tinggi favorit, dibandingkan dengan teman-teman sebayanya yang tidak memiliki komitmen kayak gitu, pastinya derajat stres dari si A ini akan lebih tinggi, karena dia punya komitmen, berbeda dengan teman-temannya yang mungkin cuma kayak, ya udahlah, yang penting aku lulus deh, yang penting aku kuliah deh, gitu kan. Pasti akan berbeda. Nah, itu bisa menyebabkan stres, kayak gitu. Lalu yang kedua ada belief. Tapi belief di sini tuh bukan keyakinan akan kepercayaan iman atau religius gitu ya, teman-teman. Tapi belief itu bisa hal-hal kecil. Kayak misalnya contohnya, aku kalau ujian harus duduk di bangku itu tuh biar nilainya bagus, atau aku kalau ujian harus duduk di lantai pas belajar, jadi lebih keserap tuh ilmunya kayak gitu. Mungkin Andin juga punya belief-belief tertentu. Kayak gimana, Din, kalau Andin sendiri? Aku jujur sih punya juga belief yang kayak gitu. Aku tuh beliefnya kalau aku pakai piyama yang aku suka, aku bisa produktif gitu, baik dalam sisi pekerjaan ataupun misalnya belajar gitu. Kayak tadi sebelum ujian, aku pakai piyama yang aku suka gitu sih. Benar banget.
Nah, itu contoh-contoh belief ya. Belief itu bisa dari hal-hal kecil. Nah, itu bisa banget mempengaruhi derajat stres orang gitu. Ketika misalnya nih ya, Andin tuh tadi, aku kalau pakai piyama lebih produktif. Nah, ketika misalnya dia lagi, aduh piyama kesukaan aku lagi dicuci nih, tapi aku tetap harus ngerjain suatu kegiatan gitu ya, harus rapat dan lain-lain gitu. Tahu-taunya di rapatnya bad mood, ada yang bikin apa gitu ya, atau tiba-tiba laptopnya ngehang gitu-gitu. Pasti kan karena kita punya belief tuh kan, harusnya gue pakai piyama, jadi pasti hasilnya bakal bagus kayak gitu kan. Itu kan pasti mempengaruhi stresnya Andin, begitu juga teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi kayak semacam keyakinan gitu ya akan apa yang kita pikirkan. Oke, tadi kita udah bahas nih ya mengenai faktor internal yang dari dalam diri. Sekarang kita bahas yang faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Nah, tentunya banyak banget nih faktor eksternal yang bisa mempengaruhi derajat stres seseorang. Misalnya nih ya, ketika kita dihadapkan oleh situasi yang baru, yang belum kita pernah alami sebelumnya. Kayak istilahnya tuh keluar dari comfort zone gitu. Pasti akan ada kayak kaget dikit gitu ya. Kayak Andin nih, contohnya Andin lagi deh. Andin kan pasti dulu sering banget MC kan, nge-MC banget. Terus gimana pas awal-awal pertama kali nge-MC? Pasti kan kaget nggak sih? Iya betul, deg-degan, nggak bisa tidur ya, anxiety sana-sini, cemas, sakit perut, muntah-muntah, sakit migrain. Yuhu. Tuh, udah jelas banget itu sih. Itu udah jelas banget apa salah satu respon tubuh terhadap stres gitu ya. Dihadapkan dengan situasi yang baru gitu. Kayak gitu. Terus selanjutnya mungkin adalah peristiwa yang tidak terduga yang terjadi besar-besaran seperti saat ini banget, relate banget nggak sih, ketidakpastian akan suatu hal gitu ya. Kita dihadapkan oleh pandemi. Bayangin aja aku terakhir masuk ke kampus offline itu umurnya 19 tahun, sekarang udah 21 tahun. Kayak, why? Secepat ini udah tua lagi gitu kan. Makanya itu kan suatu ketidakpastian dan tentunya pasti stres gitu. Dan seperti yang tadi udah contoh-contoh yang udah aku sebutkan bahwa stres ini benar-benar daily life gitu. Jadi benar-benar hal-hal kecil di sekitaran kita, terus juga ya pokoknya hal-hal daily life itu benar-benar bisa menyebabkan stres kayak gitu. Dan juga semua orang pasti pernah akan merasakan stres ini. Jadi ini sangatlah wajar seperti itu. Oke, seneng banget ya kita hari ini sharingnya pakai analogi. Jadi teman-teman yang mungkin nggak kebayang atau misalnya yang ngerasa kayaknya musikologi susah deh, lebih bisa menangkapnya secara sederhana gitu. Semoga jadi gampang diingat juga ya teman-teman pakai analogi perbaskoman gitu, dan aku juga boleh jadi contoh kalau misalnya mau. Nah, kalau boleh aku review sedikit lagi, berarti stres itu yang pertama dapat disebabkan dari dalam diri, seperti misalnya harapan dan tuntutan yang kita punya terhadap diri kita sendiri. Dan yang kedua, itu juga dapat disebabkan oleh lingkungan sekitar atau yang berarti dari luar diri gitu, seperti misalnya perubahan yang mendadak terjadi. Mengingat di masa pandemi ini terdapat perubahan cara kita beraktivitas ya, dari kita biasanya offline, ketemu langsung, ngobrol-ngobrol langsung, sekarang tiba-tiba jadi online gitu. Jadi kita juga bisa menyimpulkan di pembahasan kita kali ini bahwa stres itu merupakan hal yang wajar untuk terjadi dan kita alami gitu, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, kalau kita sudah mengetahui definisi dan juga penyebab dari stres, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke inti dari video ini. Kita minta Kintan untuk menjawab sebuah pertanyaan, yaitu apakah stres merupakan suatu hal yang selalu buruk, ataukah jangan-jangan stres ini ada manfaatnya? Yuk, Kintan langsung capcus. Oke, ini benar-benar pertanyaan yang bagus ya, good question gitu, terima kasih. Nah, benar banget, pasti sebagian dari teman-teman yang tadi nonton dari awal, pasti ada yang berpikir, wah, berarti sebenarnya stres ini hal yang buruk nggak sih? Terus kenapa bisa ada stres gitu? Buat apa diciptakan stres gitu? Nah, sebenarnya tidak seperti itu teman-teman, bahwa ada hal-hal tertentu yang memiliki dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Begitupun juga dengan stres. Stres ini tentunya ada manfaatnya. Jadi stres itu bisa dibagi jadi dua. Ada eustress sama distress.
Nah, jadi untuk stres yang memiliki manfaat itu atau stres yang baik ya istilahnya, kayak bakteri deh. Bakteri kan ada bakteri baik dan bakteri yang buruk ya. Begitu juga dengan stres. Nah, kalau untuk bakteri yang baik itu disebutnya sebagai stress nih, kalau di stres ya. Nah, stres sendiri ini merupakan stres yang baik karena dihasilkan dari stres yang jumlahnya normal dan dialami ketika individu memiliki kapasitas mental dan fisik untuk menangani stres tersebut. Nah, jadi ada sebuah penelitian nih teman-teman yang mengatakan bahwa stres dapat meningkatkan kinerja otak. Lalu juga, stres juga dapat mendorong individu untuk lebih produktif dan juga lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya nih ya, misalnya nih, teman-teman lagi ujian gitu ya, aku kasih contoh-contohnya mungkin yang benar-benar daily life sama yang anak-anak kuliah sama SMA, biar lebih ngerti gitu ya, bisa lebih relate gitu. Contohnya nih ya, teman-teman lagi mau ujian, udah ujian, terus teman-teman dapat nilainya jelek ya, maksudnya tidak sesuai ekspektasi gitu, kurang baik gitu. Pasti kan teman-teman ada perasaan kayak, ah, kok nilai gue segini, perasaan gue belajar gitu, atau mungkin gak adil nih, kadang-kadang ada ya pikiran kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba teman-teman termotivasi nih untuk melakukan kayak, yaudah deh, next ujian aku bakal belajar lebih baik lagi gitu untuk memperbaiki kesalahan gitu. Nah, itulah yang disebut stress. Karena yang tadinya tuh teman-teman ada ketidakseimbangan kan di dalam diri teman-teman, di mana teman-teman merasa kesel gitu ya, merasa blaming ke diri sendiri gitu ya, self blaming atau mungkin salah nyalahin ke orang lain gitu ya. Tapi di situ akhirnya teman-teman kayak, oh ya mungkin salah aku sih ya, kurang belajar di bagian ini. Jadi teman-teman lagi lebih termotivasi lagi untuk belajar di next ujian gitu. Nah, itu salah satu contoh dari yang stress. Kayak gitu. Oke, berarti finally nih teman-teman, terjawab juga ya. Ini judulnya bukan clickbait, tapi memang terjawab di sesi kali ini. Bahwa berarti sebetulnya stres dalam bentuk eustress atau stres yang baik gitu ya, juga punya manfaatnya sendiri. Dari eustress, seseorang bisa terpacu untuk bekerja lebih giat, dan juga untuk menghasilkan hasil yang jauh lebih memuaskan dan semoga bisa lebih baik dan juga matang gitu. Nah, tadi juga selain eustress, Kintan sempat menyinggung juga nih terkait distress. Nah, kira-kira apa sih dampaknya distress bagi seseorang dan apa sih distress itu? Oke, nah sekarang kita bahas bakteri yang buruk ya. Kalau untuk bakteri yang buruk atau si distress ini ya, bagian yang buruknya dari stres itu adalah kalau dari arti ilmiahnya itu distress ini merupakan bentuk buruk dari stres dan dapat menyebabkan perubahan dalam tingkah laku, pola berpikir dan emosi yang dirasakan. Nah, kayak tadi yang mungkin contoh-contoh di awal, misalnya teman-teman merasa sakit kepala, terus juga mungkin merasa tidak enak, mual gitu, sering kan ya kalau lagi stres tuh mual, terus juga deg-degan, jantung berdebar. Nah, itu salah satu contoh dari stres. Tapi ketika akhirnya gangguan fisik itu, maksudnya gejala fisik itu dan juga gejala psikisnya seperti kayak mungkin ada pikiran yang menghalangi teman-teman untuk akhirnya berproduktif gitu. Nah, itu adalah contoh dari distress gitu. Si stresnya ini itu, stres yang buruk ini itu akhirnya menghalangi teman-teman dalam beraktivitas gitu. Jadi terhalangkan kayak tadi, aduh dapat nilai jelek, terus akhirnya kayak udah gue jadi malas ngapa-ngapain, akhirnya malah nggak ngapa-ngapain, malah tiduran, akhirnya malah nyalahin lingkungan, tapi padahal sebenarnya ya kita harus lebih banyak introspeksi gitu. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau untuk distress ini, ketika derajat stresnya terlalu tinggi atau tubuh kita tidak memiliki kapasitas untuk menghadapinya, sehingga akhirnya aktivitas kita sehari-hari jadi terhalang. Itu adalah stres yang buruk atau distress seperti itu. Oke. Ternyata efeknya nggak main-main ya apabila stres ini sudah menjelma jadi bakteri buruk atau jadi stres yang buruk, yaitu distress. Nah, maka dari itu kita juga ingin mengingatkan ya, aku di sini sama Kintan ingin mengingatkan bahwa penting banget nih untuk teman-teman introspeksi dan juga mengenali diri teman-teman sendiri. Apakah rasa tidak nyaman pada fisik teman-teman tuh sekarang sedang disebabkan oleh sakit secara fisik, memang misalnya ada
salah makan atau apa gitu ya, sakit perutnya, ataukah bersumber dari hal-hal yang psikologis gitu, misalnya teman-teman sedang tertekan atau sedang ya dalam keadaan stres gitu. Dan penting juga untuk, menangani stres agar stres ini tidak, berdampak terlalu parah gitu ya, di stres yang harus kita, tangani spesifiknya. Nah, cara menangani stres ini biasanya kami sebut gitu ya, selaku mahasiswa-mahasiswi psikologi itu sebagai coping mechanism. Nah, sekarang langsung aja kita tanyakan ke Kintan, cara menangani stres itu seperti apa sih, Kintan? Oke, nah setelah kita mendengar ya dampak buruk dari distress, nah sangat penting bagi individu gitu ya atau teman-teman semua untuk mengetahui cara yang efektif. Caranya itu tadi yang udah disebutin Andin, udah di-spoilerin ya sama Andin, namanya coping mechanism. Mungkin teman-teman udah ada yang familiar gitu ya dengan istilah coping mechanism, atau juga mungkin ada yang masih belum tahu apa sih coping, kayak wah istilahnya kok kayaknya ini banget ya, gimana gitu ya. Sebenarnya aku yakin pasti teman-teman semua udah sering banget nih ngelakuin coping. Contohnya itu, sebenarnya contohnya kecil-kecil aja sih, bener-bener daily. Kalau misalnya teman-teman menghadapi hari yang buruk, terus teman-teman ngedengerin lagu, atau mungkin makan, masak, atau melakukan kegiatan atau hobi lainnya yang menyenangkan, itu salah satu bentuk dari coping, teman-teman. Jadi bentuk coping tuh berbagai macam. Sampai nyanyi-nyanyi di kamar mandi pun itu salah satu bisa contoh dari coping. Oke, nah kita bahas yuk satu-satu. Jadi coping ini dibagi jadi dua. Ada yang problem focus coping, sama ada yang emotion focus coping. Kita bahas dulu dari yang problem focus coping. Dari namanya sendiri aja, udah problem fokus gitu ya. Berfokus terhadap permasalahannya dengan problemnya. Jadi, kalau yang coping yang jenis ini itu melibatkan cara kerja otak atau rasio, seperti itu. Jadi, seseorang akan membuat sebuah rangkaian untuk menganalisa penyebab stresnya. Lalu juga dia akan mencari tahu sebab dan akibatnya, dan akhirnya menentukan pemecahan masalahnya. Contohnya gitu ya, misalnya kita balik lagi ke contoh yang tadi, A gitu ya, dia stres nih gara-gara gagal ujian, terus dia akhirnya mikir, kenapa ya gue bisa sampai gagal gitu ya, oh kayaknya gue gak belajar deh, gue cek dulu deh gitu ya hasil ujiannya, terus dia cek, bener kan, ternyata gue nggak belajar. Nah, itu salah satu bentuknya tuh ya. Jadi dia mencari penyebab permasalahannya. Dia cari penyebab permasalahannya, setelah ketemu, oh ya udah, berarti untuk ujian selanjutnya aku harus belajar lebih giat lagi dan belajar bagian ini jangan sampai kelewat. Nah, jadi itu dia menemukan sebuah pemecahan masalah dari permasalahan yang dia hadapi gitu. Jadi sebuah rangkaian gitu. Dan itu tuh benar-benar melibatkan rasio atau cara kerja otak kita seperti itu. Oke, selanjutnya tadi yang udah aku sebut juga ada emotion focus coping. Dari namanya juga adalah emotion focus gitu ya, fokus terhadap emosi. Nah, biasanya sih teman-teman udah sangat familiar sih dengan yang ini biasanya ya, kayak udah sering banget gitu, sering banget dilakukan pastinya. Jadi dia itu berfokusnya terhadap emosi gitu ya. Atau dengan kata lain, individu ini atau seseorang yang mengalami stres akan melibatkan emosinya untuk mengatasi rasa stres yang ia alaminya. Berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. Kalau yang sebelumnya itu berfokus dengan rasio gitu ya, cara kerja otak gitu. Berbeda dengan yang ini, kalau ini berfokusnya dengan emosi. Mungkin teman-teman kayak sering gitu ya, ngalamin kalau lagi stres, terus mungkin ngedumel. Ngedumel, apa ya istilahnya ngedumel tuh? Self talk kali ya, self talk atau apa sih istilahnya, Ngomel-ngomel. ngomel-ngomel gitu ya, atau mungkin marah-marah sendiri gitu ya, atau mungkin curhat nih ke teman gitu ya. Nah, itu juga salah satu bentuk dari emotion focus coping kayak gitu. Nah, mungkin kalau kita tarik contoh lagi gitu ya, contoh dari si A tadi yang udah aku sebutin, kalau misalnya dia pakai si emotion focus coping gitu ya, dia ketika dapat nilai jelek, dia mungkin bakal bisa marah-marah gitu ya, bisa kayak, kok nilai jelek, ini pasti asdosnya nih, ini pasti gurunya nih, pasti atau apanya gitu. Terus nanti dia cerita dulu ke temannya kayak, Andin gitu ya, masa nilai aku gini gitu ya, ini pasti asdosnya. Terus nanti temannya nimbalin lagi, nggak beres-beres, ya, kayak gitu contohnya. Jadi dia lebih berfokus untuk meredakan emosinya terlebih dahulu, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kedua coping ini bisa beruntun ya, beruntun. Dan biasanya kalau beruntun, pastinya yang emosi dulu, yang emotion dulu, baru yang problem fokus gitu.
Kalau misalnya dari contoh yang A, berarti dia bisa aja ketika dia udah nih meluapkan emosinya gitu ya, dia udah emotion focus coping, udah curhat ke temennya, dia mungkin udah ngelakuin coping lainnya gitu ya, misalnya dengerin lagu, nonton TV, dan lain-lain, setelah udah reda, dia baru kayak, ya udah, gue udah tenang, sekarang saatnya aku buat ini, saatnya gue buat apa, mikirin caranya agar nilai gue nanti nggak jelek lagi, kayak gitu. Berarti itu teman-teman sebenarnya kalau kita lihat dari kata-katanya coping mechanism tuh kayaknya udah serem duluan ya. Padahal teman-teman juga sehari-hari melakukan hal tersebut walaupun memang belum pernah nih dikaitin dengan teorinya gitu. Kita sering banget ngomel-ngomel, apalagi aku khususnya sering banget nih ngomel-ngomel ke tetangga ini gitu kan. Sering banget tuh tiba-tiba datang ke rumahnya, ngomel lah itu. Kalau nggak telepon, ngomel lah itu gitu. Jadi kita saling timbal balik omelan. Tapi ya itulah salah satu bentuk dari coping mechanism gitu. Karena kalau nggak ditangani, mungkin saja aku sudah tidak ada di dunia ini ya kan, karena sakit. Banyaklah gitu kemungkinannya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, maka penting sekali bagi kita untuk mengetahui kapasitas dari diri kita sendiri dalam menghadapi atau mengalami situasi yang stressful gitu. Sekarang coba tanya diri teman-teman sendiri, apakah teman-teman memiliki kapasitas untuk langsung menyelesaikan masalah saat masalah itu muncul? Jadi langsung tadi kalau ada masalah, oh ya, gimana dulu ya, kita mulainya dari mana dulu ya, langsung ke masalahnya, ataukah teman-teman merupakan tipe yang lebih nyaman untuk menenangkan diri terlebih dahulu, cooling down dulu, baru abis itu mencoba untuk menyelesaikan masalahnya. Dan itu adalah tugas dari teman-teman untuk mencari tahu agar nanti proses problem solving atau penyelesaian masalahnya itu lebih efektif gitu ya diharapkannya. Dan ingat, apapun cara yang membuat nyaman, itu semua wajar, asalkan tidak menyakiti diri sendiri dan juga orang lain ataupun lingkungan ya tentunya, itu yang harus dicatat. Karena setiap individu itu punya caranya masing-masing. Jadi tidak perlu memaksakan diri untuk mengikuti cara orang lain, untuk mengatasi stres itu, be yourself aja, lakukan apa yang nyaman gitu ya. Nah, selain hal yang sudah aku sampaikan ini, kira-kira ada hal lain juga nggak, Kintan, yang harus kita ingat bersama nih? Betul, setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Andin, bahwa kita harus aware nih sama diri kita sendiri, kita lebih cocok yang mana gitu, cara mana yang lebih cocok gitu, karena yang tahu kita adalah diri kita sendiri, kayak gitu. Nah, perlu diingat juga nih teman-teman gitu ya, jangan sampai karena udah dibandingin nih, ada dua jenis nih, ada yang fokus sama problem, sama yang emotion, mana sih yang lebih bagus, mana yang lebih buruk, nggak ada teman-teman. Itu balik lagi kepada diri kalian gitu ya. Kembali lagi kepada penghayatan kalian terhadap masalahnya, terus juga tergantung seberapa besar porsi yang kita gunakan dari setiap jenisnya, dan juga tergantung masalah yang sedang kita alami ya gitu ya. Karena ada gitu ya situasi-situasi tertentu di mana kita harus menggunakan keduanya, atau mungkin kita harus hanya menggunakan salah satunya gitu. Jadi benar-benar balik lagi ke situasinya gitu ya. Nah, misalnya gini ya, ada permasalahan tertentu yang kita harus dari awal emang udah menggunakan yang problem fokus gitu, karena kalau misalnya pakai yang emotion gak efektif gitu. Begitupun sebaliknya, ada juga masalah-masalah tertentu yang kita harus pakai yang emotion dulu nih untuk meredakan emosi kita agar lebih jernih. Kan ada ya istilah yang bilang kalau jernihin dulu pikiran kamu gitu sebelum kamu ngambil keputusan. Nah, itu salah satu bentuknya gitu. Gimana kamu harus redain dulu tuh pakai si emotion focus coping, setelah sudah tenang, sudah bisa berpikir jernih, baru menggunakan yang problem focus coping, seperti itu. Dan perlu juga dicatat ya teman-teman, nggak ada manusia yang mendadak tiba-tiba bisa copingnya efektif gitu. Semuanya butuh trial and error dulu. Kita nyoba dulu mana sih kira-kira yang paling efektif. Jadi jangan terlalu panik dan juga jangan terlalu down kalau misalnya udah dicoba, nggak cocok, gening ternyata gitu. Kita coba-coba aja dan nanti siapa tahu akan mendapatkan jawaban yang paling efektif. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi sharing time, di mana aku di sini ingin meminta kesediaannya Kintan untuk membagikan pengalamannya dan juga bercerita pengalaman Kintan terkait stres. Nah, dari Kintan sendiri, pernah nggak sih mengalami momen yang stressful gitu, atau kondisi yang membuat stres, atau misalnya pernah nggak Kintan melihat orang-orang di sekitar Kintan yang mengalami momen tersebut?
Oke, tentunya pasti dong. Karena yang aku bilang gitu ya di awal, kalau ini tuh stres itu merupakan daily life gitu. Pastinya aku sebagai seorang manusia pernah stres gitu ya. Dan juga tadi juga aku juga sempat bilang gitu ya di awal mengenai fenomena yang terjadi di sekitaran aku, banyak juga teman-teman aku yang bilang kalau kayaknya gue stres gitu ya, apa gue stres gitu. Dan pas aku lihat, oh iya emang itu adalah salah satu bentuk dari stres kayak gitu. Oke. Kalau nggak keberatan nih, boleh nggak Kintan ceritain kira-kira gimana gitu pengalamannya? Oke, mungkin biasanya aku stres masalah kuliah sih. Itu udah pasti banget ya, apalagi sekarang lagi online gitu ya, stres. Misalnya bingung gitu ya, ini bentuk kuisnya bakal kayak gimana gitu ya, atau nilai gimana gitu, nanti bakal ujiannya gimana gitu. Kalau kuliah sih masalah mau kuis dan lain-lain. Nah, terus juga kan sekarang aku lagi megang kegiatan juga ya di salah satu organisasi. Nah, itu jujur sih stresor juga. Apalagi kan kalau ada notif gitu ya, pop up. Kita kan nggak tahu itu pop up dari siapa, nggak tahu itu notification dari siapa, itu jujur bikin stres sih, deg-degan, kayak gitu. Oke, sebetulnya sama ya berarti kita stres memang daily life, terutama daily life-nya Kintan dan juga Andin gitu ya. Setuju juga, aku pun merasakan hal yang sama pada situasi tersebut gitu. Walaupun sebenarnya kalau aku juga boleh sharing dikit, aku juga pernah stres banget di tahun ini karena ternyata aku alergi dengan suatu hal yang aku suka gitu, dan alerginya mendadak datangnya, dan aku di situ stres iya, terpukul iya, frustrasi iya, mau marah nggak tahu marah sama siapa gitu. Oke. Dan kalau bisa aku bilang, ini tuh sebenarnya bukti konkret ya teman-teman, bahwa mahasiswa jurusan psikologi juga nggak kebal dari yang namanya stres ataupun misalnya gangguan lainnya gitu. Karena kita di sini sama-sama manusia, bedanya kita belajar lebih dalam lagi untuk mendalami manusia. Nah, back to the topic, gimana nih cara Kintan untuk coping atau menangani stres tersebut? Nah, karena aku sekarang ini udah tahu nih siklus kerja dari badan aku, biasanya kalau aku mau ujian gitu ya, kalau tadi bahas yang ujian, aku pasti kayak nenangin diri dulu. Misalnya udah dapat pengumuman minggu depan bakal kuis gitu ya. Aku nenangin diri dulu kayak, oh ya udah hari ini aku mau puas-puasin diri dulu. Kalau aku sih biasanya kopinya nonton NCT gitu ya, nonton NCT atau mungkin main sama hewan peliharaan aku kayak gitu. Nah, setelah udah relax gitu ya, udah bisa menerima mata pelajaran lagi di otak, udah mulai bisa menerima lagi, baru aku belajar gitu. Aku cicil gitu kalau ujiannya atau kuisnya minggu depan, biasanya aku udah nyicil dari 6 hari atau 5 hari sebelum ujiannya kayak gitu. Jadi dengan cara itu aku lebih tenang gitu ya, meskipun nanti pas hamin berapa jam, bukan hamin ya beberapa jam sebelum kuisnya gitu atau ujiannya tetap deg-degan gitu ya, itu normal sih, normal banget gitu ya. Tapi at least gitu aku udah ada perisai, udah ada semacam pelindung gitu, jadi kayak oh aku udah tenang gitu kan, aku udah belajar kayak gitu. Nah, kalau untuk yang masalah tadi yang notification HP gitu ya, aku kadang pakai fitur do not disturb sih. Jadi kalau teman-teman ada pasti ya di fitur HP-nya biar nggak ada notification gitu. Nah, aku kadang gitu sih. Dan aku juga pastinya kayak selalu meluangkan waktu gitu minimal seminggu sekali untuk tidak main HP gitu ya, bener-bener me time atau family time gitu ya sama keluarga, bener-bener nggak ngecek HP, nggak mikirin kerjaan. Nah, setelah udah refreshing nih, baru deh setelah itu aku balik lagi buat produktif, lebih efektif juga. Ini nggak tahu karena kita memang sahabatan atau gimana, tapi kita sama ya kayaknya, copingnya maksudnya mirip gitu cara copingnya. Tetap meluangkan waktu buat diri sendiri dan juga untuk orang-orang terkasih. Nah, kalau dilihat dari cerita Kintan, apa yang kita bahas tadi tuh benar-benar dapat menjadi solusi gitu. Yang mana teman-teman, yang pertama harus mengetahui kapasitas diri teman-teman dibandingkan untuk memaksakan diri teman-teman. Terus juga jangan lupa untuk selalu punya waktu buat diri teman-teman sendiri. Nah, balik lagi nih ke ceritanya. Dari momen-momen itu, setelah mengalami kejadian yang stressful, kira-kira ada hikmah atau misalnya pelajaran sendiri nggak yang Kintan hayati secara pribadi? Oke, tentunya pasti ya ada hikmah atau pelajaran yang kita dapat ambil dari setiap pengalamannya
even itu adalah stres gitu ya, aku jadi lebih prepare sih, yang aku rasakan gitu, lebih prepare gitu ya, kayak tadi yang ujian, aku lebih prepare biar nyiapin kuisnya itu dari seminggu sebelumnya kayak gitu, atau mungkin lebih prepare juga biar nggak ada yang kelewat gitu. Aku jadi bikin kayak skala prioritas, jadi mana sih yang harus aku kerjain gitu, biar aku juga ngeredain sih rasa stres aku. Sama yang pasti lebih aware sih sama diri sendiri. Pastinya, ini udah pasti banget, kayaknya aku keseringan banget ngomong pasti, karena pasti gitu ya. Karena emang kalau di diri aku sih pasti gitu, lebih aware gitu. Jadi aku tahu, oh iya, aku udah di limit nih, batas limit aku gitu. Batas limit. Ya, aku udah di limit diri aku udah nggak bisa kerjain lagi, karena kalau aku kerjain nggak produktif, akhirnya nggak efektif gitu ya, maksudnya nggak efektif. Akhirnya ya udah, aku butuh waktu untuk istirahat dulu, jadi aku tahu kapan waktu dan juga jam, hari, detik, momen apa sih, ya intinya aku udah tahu gitu di mana kapan aku harus istirahat dan kapan aku harus kerja kayak gitu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Intan untuk ceritanya dan kesediaannya untuk sharing. Semoga bermanfaat gitu ya bagi teman-teman yang hingga sekarang masih mencari-cari atau ingin mencoba-coba nih, apa sih kira-kira coping mechanism atau penanganan stres yang cocok untuk teman-teman gitu. Bisa dicoba juga salah satu caranya tadi yang udah disampaikan. Nah, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, karena nggak kerasa ya, tiba-tiba udah berakhir aja nih episode 2 ini. Adakah hal yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman penonton semua? Oke, kalau kayak gitu. Once again, thank you so much nih ya kepada Andin for having me on here gitu ya, karena ini benar-benar kesempatan yang sangat baik. Akhirnya aku punya wadah gitu ya untuk sharing ya. Senang gitu ya bisa sharing sama Andin. Terus juga terima kasih kepada teman-teman yang udah setia nih nonton dari awal hingga akhir. Maaf gitu ya kalau misalnya ada kesalahan pengucapan atau kata. Perlu diingat bahwa aku nih sharing berdasarkan kapasitas aku sebagai mahasiswa psikologi gitu, dan juga tentunya pastinya menggunakan referensi yang valid. Siapa tahu nih teman-teman ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut sama aku, boleh banget hubungi aku melalui sosial media aku. Mungkin kita mau diskusi hal lain, boleh banget, boleh banget. Aku sangat terbuka untuk mendiskusikan, atau mungkin mau diskusi lebih lanjut nih mengenai stres ini, boleh banget kayak gitu. Dan jangan lupa untuk stay healthy sama stay happy gitu ya. Jangan lupa protokol kesehatan kayak gitu. Jangan lupa vaksin juga. Oke, kamu udah vaksin ya, Tan? 2 kali? Belum, tinggal sekali lagi. Oke, berarti sama kayak aku, kita nunggu vaksin yang kedua. Dan semoga teman-teman yang nonton juga harus secepatnya vaksin, oke? Untuk kemaslahatan bersama ya, masyarakat luas. Nah, di sini kami juga ingin berterima kasih atas ilmu pengetahuan dan juga pengalaman yang sudah dibagikan oleh Kintan di episode And Here We Share kedua ini. Semoga informasinya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa jadi semacam insight atau apa ya bahasanya, hidayah gitu, informasi baru, sudut pandang baru buat teman-teman yang lagi nonton. Nah, sebagai pengingat tambahan bahwa teman-teman di sini tidak sendirian. Kalau misalnya teman-teman punya tekanan atau beban yang dirasa sudah terlalu berat dan teman-teman cukup kesulitan atau bahkan sangat kesulitan untuk menanganinya, jangan lupa untuk menghubungi tenaga profesional secara langsung, baik itu psikolog ataupun psikiater. Karena sekarang aksesnya sepertinya udah makin gampang ya Tun ya, bisa dari aplikasi Halodoc, ada Relief juga, terus ada berbagai macam lah, itu bisa dicari yang trusted di internet. Nah, atau simpelnya juga teman-teman bisa reach out dulu nih ke salah satu orang yang teman-teman percaya dan sekiranya merupakan orang yang tepat bagi teman-teman untuk bercerita gitu. Terakhir, terima kasih banyak sudah menonton episode And Here We Share kedua kali ini. Ditunggu episode berikutnya minggu depan dengan topik yang baru, fenomena yang baru, dan juga pengalaman dari speaker yang baru tentunya. Until then, stay happy, healthy, both physically and also mentally. Bye-bye!